Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi bersama kami dalam Berita Aceh. Saya Akbar Hazana. Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda pagi ini. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Jutaan batang rokok ilegal yang diselundupkan dari Thailand dimusnahkan petugas Bea dan Cukai Aceh. Peringatan Hardiknas diwarnai keluhan siswa dan guru tentang kurikulum merdeka dan biaya pendidikan yang mahal. Sejumlah persiapan menjelang perhelatan PON Aceh Sumut terus dikebut, salah satunya pembangunan venue pacuan kuda. Jutaan batang rokok selundupan dimusnahkan petugas Bea dan Cukai Aceh. Pemusnahan rokok ilegal yang ditangkap di perairan Lok Semawe beberapa waktu lalu dilakukan dengan cara dibakar dan sebagian akan dijadikan sebagai bahan baku pabrik semen negara. Lebih dari 9 juta batang rokok yang dikemas dalam 926 karton dimusnahkan secara simbolis di halaman kantor Bea dan Cukai Aceh, Banda Aceh. Rokok ilegal yang sudah dijadikan barang bukti sejak Desember 2024 lalu dimusnahkan agar tidak disalahgunakan dan sebagai efek jera. Rokok ilegal asal Thailand dipasok sebuah kapal motor melalui perairan Lok Semawe. 3 dari 4 anak buah kapal ABK sudah ditangkap dan dijadikan tersangka. Ketiganya masing-masing 2 nahkoda dan kepala kamar mesin. Sedangkan 1 ABK masih buron. Ini kita bersama seluruh aparat penegak hukum melakukan kegiatan pemusnahan dari tindakan ilegal pemasukan rokok ilegal dari luar negeri ke Aceh, dan hari ini alhamdulillah sudah terlaksana. Kita sudah memusnahkan secara simbolis dilakukan di kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh, dan nanti untuk jumlah yang seluruhnya akan dilakukan di PT Semen Andalas Indonesia yang akan menjadi bahan bakar mereka. Rokok ilegal kerap diselundupkan ke Aceh lantaran harga murah karena tidak ada cukai dan konsumen tidak bangga dengan produk lokal. Padahal produk rokok di Aceh besar dan benar meriah sudah diakui dunia, bahkan menyaingi produk rokok asal Kuba, Amerika. Akibat rokok selundupan, potensi pemasukan negara sebesar 24,62 miliar rupiah hilang. Rokok ilegal bisa mematikan industri rokok di tanah air. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Seorang residivis narkoba ditangkap tim Satreskrim Narkoba Polres Langsa. Jufri Hanafiah tertangkap tangan beserta bukti sabu-sabu seberat lebih dari 1 kilogram yang dikemas dalam bungkusan plastik. Penangkapan warga Lok Sukon, Kabupaten Aceh Utara ini berawal dari laporan warga yang mencurigai tersangka akan bertransaksi narkoba di kota Langsa, namun mengubah lokasi transaksi ke Aceh Timur. Saat itu tim Sat Narkoba terus memantau gerak-gerik para pelaku yang berjumlah 3 orang. Setelah waktunya tepat, tim menggerebek lokasi namun hanya berhasil menangkap Jufri. Sedangkan 2 lainnya melarikan diri. Polisi menangkap Jufri di Desa Ule Gampung, Kecamatan Camtali Rabayu, Kabupaten Aceh Utara. Saat menggeledah jok sepeda motor, petugas mendapati barang bukti sabu-sabu yang terbungkus dalam teh hijau. Selain menyita sabu-sabu, polisi menyita 2 sepeda motor. Jadi penyelidikan di Langsa karena bergerak-gerak terus dengan kegigihan mereka sampailah ke Aceh Utara. Barang putih 1029 gram. Residivis ditahan di pengadilan diputus oleh Pengadilan Negeri Lok Sukun dengan ancaman pidana dengan putusan pengadilan 2 tahun. Kemudian dimasukkan ke lapas 2B Lok Sukun dan sudah menjalaninya.
Tersangka merupakan seorang residivis dalam kasus yang sama dan telah menjalani hukuman selama 2 tahun. Namun tersangka kembali bertransaksi narkoba dengan mengubah lokasi dari Aceh Timur ke wilayah Aceh Utara. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Ini apa nih? Sini lah. Duplikasi ya? Kontraktor kayak apa? Nggak tahu nih. Petani di Kecamatan Simpang Keramat, Aceh Utara kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi. Akibatnya tanaman jagung milik petani Desa Pase Sentosa tidak subur lantaran kekurangan pupuk. Kondisi tanaman jagung yang kerdil saat kemarau semakin menambah masalah petani, sehingga harapan mereka memanen jagung dengan hasil maksimal pun sirna. Pembatasan jatah pupuk subsidi dampaknya sangat dirasakan petani. Sebagian besar petani jagung merasakan dampaknya yang berakibat anjloknya hasil panen. Harga jagung pun murah karena bongkolnya yang kurang berkualitas. Tanaman jagung merupakan pencarian utama warga desa setempat. Dari 190 keluarga, 98% diantaranya bekerja sebagai petani jagung. Luas lahan tanaman jagung 30 hektar. Para petani berharap bantuan bibit jagung unggul, pupuk bersubsidi, serta obat-obatan untuk hama tanaman. Jadi untuk pengajuan dari istilahnya dari Desa Pase Sentosa sudah kita ajukan dan sudah kita usulkan. Istilahnya belum ada respon dari dinas-dinas terkait. Karena istilahnya mungkin kendala pertama masalah jalan. Dan setelah itu masalah jagung ini itu tidak memadai bagi masyarakat untuk hasil, Pak, kan? Karena hasil tersebut diambil sama calo ataupun agen. Jadi harga tidak sesuai apa yang diinginkan sama masyarakat, Pak. Selama ini, para petani jagung belum pernah mendapat penyuluhan dan bantuan, meskipun sudah berulang kali mengundang dinas terkait. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Peringatan Hardiknas tahun 2024 di Nagan Raya diwarnai keluhan siswa dan guru. Penerapan kurikulum Merdeka dinilai terlalu fokus pada pelajaran, namun kurang maksimal terkait pembentukan akhlak atau karakter. Penerapan kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional masih banyak kendala. Siswa pun menitipkan beberapa pesan kepada Kemendikbud dan Ristek tentang kurikulum Merdeka dan kesulitan biaya pendidikan. Para siswa SMA Negeri 1 Kuala, Kabupaten Nagan Raya mengeluhkan biaya pendidikan yang masih tinggi, sehingga keinginan siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi terkendala. Para siswa kewalahan harus beradaptasi dengan sistem belajar yang tidak konsisten. Menurut kami, untuk kurikulum yang ada sekarang itu benar-benar membuat kami bingung gitu, Bang. Karena di satu hal kami harus pindah-pindah kelas untuk masuk ke kelas yang lain. Kadang juga kami buat karya gitu dari uang sendiri. Dari situ kami ngerasa kayak, oh ini sulit, nggak bisa dilanjutin gitu. Kalau bisa untuk Menteri Pendidikan ada baiknya kembali ke kurikulum yang lama. Harapan kedepannya semoga anak-anak di Indonesia bisa bersekolah dengan layak dan juga Indonesia bisa lebih maju untuk anak-anak. Hal serupa dikeluhkan guru SMA Negeri Kuala, Irma Hidayati, yang juga menyoal kurikulum Merdeka. Penerapan kurikulum ini cenderung fokus kepada kemerdekaan siswa, namun peserta didik terdegradasi kualitas terutama karakter. Kami sendiri merasakan ada kendala ya, ada lebih kurangnya, dan kami semua masih dalam proses adaptasi untuk memahami secara menyeluruh tentang kurikulum Merdeka ini. Sedikit penurunan dalam segi karakter ya, dimana mungkin kalau dulu lebih mudah kita mengatur kepribadian ya, karakter, disiplin anak-anak, namun sekarang itu kami rasakan sangat sulit. Mereka berharap peringatan Hari Pendidikan Nasional dapat memajukan pendidikan Indonesia. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Yang perlu kita tanamkan dari sekarang.